Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Astrid Marliana Raida. Video kali ini saya akan membahas konsep diri pada subbab pengaruh konsep diri terhadap komunikasi interpersonal. Video kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Komunikasi. Menurut Harlock tahun 1999, konsep diri dapat diukur melalui skala konsep diri yang disusun dengan item berdasarkan aspek-aspek konsep diri, yaitu yang pertama, aspek fisik, yang kedua, aspek psikologis. Aspek fisik membahas mengenai penampilan, kesamaan dengan jenis kelamin, arti penting dari tubuh, dan tingginya harga diri di hadapan orang lain. Contohnya, jika seseorang yang memiliki tubuh pendek memasuki ruangan dengan orang-orang bertubuh tinggi, akan cenderung merasa tidak percaya diri. Aspek psikologis meliputi pandangan individu terhadap keadaan psikis dirinya, seperti rasa percaya diri, harga diri, dan rasa mampu serta tidak mampu mengenai suatu hal yang berhubungan dengan psikologisnya. Misalnya, dalam suatu acara ditayangkan sebuah video sedih mengenai hewan. Sebagian orang akan merasa mampu menonton video tersebut tanpa menangis. Namun ada pula sebagian lagi merasa tidak mampu jika menonton video tersebut tanpa menangis. Terdapat 4 tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dengan konsep diri negatif. Yang pertama, ia peka terhadap kritik. Merasa bahwa kritik adalah hal yang harus dihindari dan ditolak mentah-mentah karena ia merasa bahwa kritik adalah sebuah usaha untuk menjatuhkan dirinya. Akan mempertahankan ideologinya dengan segala pembenaran dan justifikasi serta logika yang keliru. Yang kedua, ia sangat responsif terhadap pujian. Menyinggung pada poin pertama, orang dengan konsep diri negatif sangat menyukai pujian karena ia merasa disanjung dan menaikkan harga dirinya. Ia akan merasa hiperkritis kepada orang lain, merasa bahwa ialah yang lebih baik daripada orang lain jika orang lain mendapatkan penghargaan ataupun pengakuan. Ia merasa tersaingi dan muncullah sikap hiperkritis ini. Yang ketiga, cenderung merasa tidak disenangi orang lain. Yang keempat, bersikap pesimis terhadap kompetisi. Contoh kasus yang dapat kita temui konsep diri negatif adalah seorang mahasiswa mengemukakan pendapatnya saat berdiskusi di dalam organisasi. Kemudian salah satu temannya ada yang mengkritik dan ada pula yang memuji pendapatnya. Respons dari seorang mahasiswa di saat menanggapi kritik dari orang lain, ia tidak ingin pendapatnya dikritik. Sedangkan respons kepada yang memujinya, ia terus menyanjung dan membahas pujian ini. Konsep diri positif ditandai dengan merasa yakin atas kemampuannya menyelesaikan masalah, merasa setara dengan orang lain, menerima pujian tanpa rasa malu, menyadari bahwa orang memiliki ideologi, pemikiran, keinginan, dan perilaku yang tidak selamanya diterima oleh masyarakat. Konsep diri yang positif menciptakan komunikasi interpersonal yang positif juga, yang kemudian komunikan yang tembus pandang atau transparan. Maksudnya adalah konsep diri memiliki hubungan dengan membuka diri kita. Seperti contohnya terdapat dalam dunia perkuliahan. 2 mahasiswi perempuan menjalin pertemanan yang begitu dekat, mereka berdua saling bersama dimanapun berada. Mereka satu sama lain bersifat terbuka. Semua permasalahan yang dapat dihadapi diceritakan satu sama lain, mulai dari masalah pribadi, kuliah, maupun masalah percintaan. Dari orang yang memiliki konsep diri negatif, dikatakan bahwa adanya keinginan untuk menutup diri karena kurangnya rasa percaya diri dan rasa percaya kepada orang lain. Sehingga segala persoalan dan masalah yang ada tidak terselesaikan karena kepercayaan dirinya untuk menyelesaikan masalah tidak ada. Seperti contohnya, seorang public figure yang sukses karena ia memiliki tingkat kepercayaan yang sangat tinggi. Selebgram bernama Fadil Jaidi sukses menarik perhatian penonton. Ia merupakan seorang yang memiliki tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi. Terbukti dalam video yang diposting melalui sosial medianya, Fadil bersama sang ayah di dalam video tersebut bercanda gurau dan berekspresi dengan bebas tanpa adanya grogi. Sehingga dengan kepercayaan diri ini, ia berhasil sukses dan cukup terkenal di kalangan anak-anak muda zaman sekarang. Ingatan selektif juga diperoleh melalui konsep diri. Untuk orang yang menyukai novel-novel fantasi, akan dapat mengingat urutan series novel Harry Potter ataupun versi Jackson, tetapi tidak dapat mengingat jadwal mata kuliahnya sendiri. Ataupun orang yang suka memasak kue dapat mengingat resep membuat bolu pandan, namun tidak dapat mengingat siapa pencipta lagu Padamu Negeri. Hal ini
dikarenakan perbedaan konsep diri yang ada pada diri kita. Penyandian selektif adalah proses di mana kita menerjemahkan apa yang ada di dalam pikiran kita. Sebagai contoh, jika kita merasa kita adalah seorang tuan putri, kita akan berbahasa seperti apa yang dilakukan tuan putri, berpakaian seperti selayaknya tuan putri, dan begitu seterusnya. Sekian video materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.